البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing dari mereka ada kebaikan. Ihris alama yang fa'uk, bersungguh-sungguhlah engkau, bersemangatlah engkau kepada perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan engkau itu bersikap lemah. Wa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa suatu perkara, fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan engkau mengatakan seandainya aku berbuat demikian, niscaya yang terjadi adalah demikian dan demikian, menyesali takdir. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Atau dalam riwayat yang lain dhabitnya adalah qadarallahu, Allah telah menetapkan. Kalau ini adalah ketetapan Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan, pasti dia akan mengerjakannya. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya andai-andai, yaitu berandai-andai, itu akan membuka amalan setan. Rawahu Muslim. Kita lihat di sini Rasulullah SAW mengatakan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Sekarang apa yang dimaksud dengan kekuatan di sini? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya adalah badannya kuat, dan ini adalah pendapat yang juga kuat. Kenapa? Karena semakin mukmin itu kuat, hatinya dia adalah hati mukmin, sementara badannya adalah kuat. Ini sangat bermanfaat bagi umat, bermanfaat ketika membantu keluarga, bermanfaat ketika ketika berjihad fisabilillah, bermanfaat ketika ketika haji juga, haji dengan bagus, tidak sakit-sakitan. Demikian pula ketika membantu tetangga dan lain-lain, ini kuat. Dan juga ketika mengerjakan syariat ini, syariat itu, dia mampu mengerjakan dengan bagus, sehingga hasilnya pun lebih bagus. Tayyib. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan manakala isim mustaq yang digunakan di sini adalah mustaq dari masdar keimanan, maka yang dimaksud kekuatan di sini adalah kekuatan iman. Mukmin yang imannya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang imannya itu lemah. Dan itu juga pendapat yang kuat. Dan manakala Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud ini ataukah itu, maka kedua-duanya itu mungkin untuk masuk di dalam pembahasan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau, bahwasanya seluruh makna yang mungkin dicapai oleh suatu kalimat, maka dan tidak ada dalil yang menentang dan melarang itu, maka makna itu boleh masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala lafaz-lafaz di dalam Al-Quran adalah lafaz yang dia itu jami', mencakup sekian banyak makna dan kemungkinan yang baik. Demikian pula Rasulullah SAW disifati dengan jawami'ul kalim, yaitu suatu kata yang ringkas tetapi mengandung makna yang banyak. Maka selama makna itu masih mungkin untuk masuk ke dalam keumuman suatu lafaz dan tidak ada dalil yang menentang, maka dia boleh masuk di situ. Baik. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan faedah di sini bahwasanya derajat kaum mukminin ini bertingkat-tingkat. Maka yang kuat dia lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Kenapa lebih baik? Karena dia akan melakukan amalan yang lebih banyak, sehingga diharapkan pahalanya pun lebih banyak. Diharapkan dia mampu untuk mampu untuk menjalankan apa yang disyariatkan lebih banyak dan sebagainya. Makanya sebagaimana dalam hadis sahih itu, di hadis muttafaqun alaih tentang kisah orang-orang yang safar, yaitu hadis siapa itu? Hadis Ibni Abbas kalau tidak salah, ya, atau an Ibni Abbas, bahwasanya Rasulullah bahwasanya beliau mengatakan, kami pernah di dalam safar. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa.
Wala yaibul muftiru shaima wala yaibul as-shaimul muftira. Orang yang puasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang puasa. Kemudian mereka singgah di suatu tempat dan dalam keadaan tempat itu panas. Kemudian apa? Orang yang puasa mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Sementara orang yang tidak berpuasa, yaitu yang tidak puasa sehingga apa? Badannya lebih kuat. Dia apa? Dia yang mengurusi berbagai macam perkara, memasang tenda, kemudian mengurusi binatang-binatang ternak, kemudian membantu orang yang lemah dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dzahabal muftiruna al-yauma bil ujur." Orang-orang yang berbuka pada hari ini pergi membawa pahala yang banyak. Kenapa? Karena amalannya lebih banyak, dia mampu untuk menjalankan ibadah lebih banyak. Sehingga apa? Ini lebih baik pahalanya. Dan juga ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Kenapa? Karena semakin dia bermanfaat, semakin dia itu dicintai Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, an-nasu iyalullah atau al-khalqu iyalullah, bahwasanya para makhluk itu adalah di bawah tanggungan Allah. Ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Orang yang paling dicintai Allah dari kalangan mereka adalah orang yang paling bermanfaat bagi para makhluk yang ditanggung oleh Allah tadi. Jadi semakin dia banyak bantuan kepada saudara-saudara dia, kaum muslimin dan sebagainya, semakin apa? Semakin dicintai oleh Allah. Inilah hikmah kenapa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi di sini Rasulullah memberikan kabar gembira, wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing dari mereka itu ada kebaikan. Kenapa? Manakala kedua kelompok ini bersekutu di dalam keimanan, maka mereka bersekutu di dalam kebaikan. Berarti dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya al-khairiyah manutatun alal iman. Bahwasanya kebaikan itu digantungkan dan dikaitkan kepada keimanan. Bukan karena banyaknya harta atau tingginya pangkat atau dia dari darah bangsawan atau darah biru atau darah purple, nggak tahu. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah apakah dia mukmin. Kalau dia mukmin maka dia memiliki khairiyah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah, jangan kalian bersedih hati. Kalian itulah yang paling tinggi kalau kalian itu adalah orang mukmin. Juga di dalam khutbah Hajjatul Wada' Rasulullah SAW yang di Sahihul Musnad itu, yang Rasulullah mengatakan, "An-nasu min Adam wa Adam min turab." Manusia semuanya adalah dari Adam dan Adam itu dari debu. La fadla lil aswadi alal ahmar walal ahmar walal ahmar alal aswad walal abyad ala aswad walal aswad alal abyad illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang yang putih terhadap orang yang hitam, atau hitam terhadap yang putih, atau yang putih terhadap yang merah terhadap yang putih, kecuali dengan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwasanya khairiyah itu adalah dengan ketakwaan. Bukan dengan apa? Bukan dengan banyaknya harta dan sebagainya. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, ihris alama yang fa'uk. Bersemangatlah engkau terhadap suatu perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu, kalau tidak salah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang atau Ibnu Mas'ud, orang yang paling aku benci adalah orang yang dia itu menganggur, tidak mengerjakan perkara yang bermanfaat untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Karena apa? Dia melanggar sekian banyak dalil. Sekarang bagaimana cara kita tahu perkara itu bermanfaat atau tidak? Yaitu dengan apa? Dengan dalil dan juga dengan akal sehat. Dengan dalil kita tahu Rasulullah menyebutkan ini baik, atau Allah Ta'ala mengatakan ini baik. Atau kalau perkara itu duniawi yang tidak disebutkan secara jelas dengan dalil, kembali kepada akal sehat. Apakah ini bermanfaat ataukah ini tidak bermanfaat dan sebagainya. Walaupun akal itu bukan apa? Bukan intinya, tetapi jelas dia itu sangat membantu. Untuk apa? Untuk seseorang itu menilai apakah kalau aku mendekati air yang sedang deras semacam ini berbahaya ataukah tidak apa-apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tayyib. Dan terkait dengan masalah ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar. Beliau mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudrak wa laisa ila salamati minhum sabil fa 'alaika bima yanfa'uka falzam. Keridhaan manusia itu adalah puncak yang tidak mungkin kita capai. Iya, kita ingin orang ini suka pada kita, yang itu marah. Kita berusaha membuat baik pada yang itu, yang ini marah. Berarti apa yang harus kemudian beliau mengatakan apa? Walaisa ila salamati minhum sabil. Enggak mungkin kita selamat dari mereka, itu tidak mungkin. Mungkin selamat dari tangannya, tidak selamat dari lidahnya dan seterusnya. Berarti apa? Fa'alaika bima yanfa'uka falzam. Maka engkau harus
terus menekuni perkara yang bermanfaat bagimu dan setialah kepada perkara itu. Enggak usah peduli dengan orang lain. Tinggal engkau lihat ini bermanfaat bagimu ataukah tidak. Karena kalau nanti kamu rugi di akhirat, mereka enggak akan bantu kamu juga. Jadi intinya adalah apa? Ambil apa yang bermanfaat, selesai. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jelas tentang masalah ini dalil-dalil banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Juga Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, apa itu? Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak mungkin seorang hamba itu menggerakkan kaki dia satu langkah saja tanpa pertolongan Allah. Maka apa? Dia wajib untuk banyak mohon pertolongan kepada Allah. Juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Syarah Arba'in beliau, bahwasanya tidak mungkin hamba itu beribadah kepada Allah sebagaimana yang diinginkan, yaitu sebagaimana mestinya, tanpa pertolongan Allah. Maka apa? Harus mohon pertolongan kepada Allah. Jangan apa? Menyandarkan diri kepada kekuatan diri sendiri. Karena kalau kita hanya bersandar pada kekuatan diri sendiri, niscaya kita akan celaka dan jatuh. Tidak kuat kita itu. Walaula angsabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Allah Ta'ala berfirman kepada makhluk yang paling kuat jiwanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena kami yang mengokohkan engkau, hampir-hampir engkau itu akan condong kepada mereka sedikit saja. Itu menunjukkan bahwasanya kekokohan hati pertolongannya adalah dari Allah, bukan dari kekuatan kita sendiri. Dan dalil tentang masalah ini banyak dan pembahasannya banyak. Wala ta'jiz, dan janganlah engkau itu melemah. Kalau tahu ini perkara yang baik, jangan melemah. Hendaknya bersemangat mengerjakan amalan tersebut selama masih ada kesempatan, selama pintu itu belum tertutup. Karena boleh jadi di menit-menit yang akan datang kita terhalangi dari melakukan amalan-amalan tadi. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau engkau tertimpa suatu perkara, jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya aku mengerjakan demikian, niscaya yang terjadi adalah demikian dan demikian. Ini lau yang apa? Lau yang jelek. Karena lau itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa. Pengandaian yang salah adalah pengandaian yang semacam ini, yaitu apa? Yang di dalamnya mengandung ketidakridhaan kepada takdir Allah. Sudah terjadi demikian, dia mengatakan, oh seandainya tadi pagi aku nggak keluar. Tetap kalau Allah menghendaki pagi itu kita mendapatkan suatu muskilah di luar, kita akan keluar menuju tempat itu. Dengan kita sukai ataupun tidak kita sukai. Jadi jangan kita menyesali takdir yang ada, tapi apa? Perbaiki dan segera disusuli dengan kebaikan. Baik. Adapun yang kedua adalah lau yang baik. Lau yang baik adalah apa? Pengandaian yang di situ mengandung amal soleh dan manfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lawistakbaltu min amri walamastudbirtu lasumtu tasian. Seandainya aku itu masih hidup pada tahun yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 ketika terkait dengan hari Asyura itu. Ini adalah pensyariatan, bukannya Rasulullah menyelesaikan takdir, karena apa? Ini masa yang akan datang. Nah, itu boleh menunjukkan apa? Puasa Asyura itu sunnah muakkadah, tetapi untuk menyelisihi orang Yahudi hendaknya kita tambahi dengan apa? Puasa tanggal 9 juga. Baik. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan walakin qul qadarullah. Tetapi katakanlah ini adalah ketetapan Allah. Karena apa? Dengan itu kita akan menambah keimanan terhadap takdir, sehingga derajat pun naik, sehingga apa? Sehingga kita terhibur atas musibah-musibah yang ada. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Sesungguhnya apapun yang terjadi dan apapun yang menimpa kalian, musibah apapun yang terjadi dan yang menimpa kalian, itu tidak ada kecuali apa? Sudah ada di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Kenapa Allah Ta'ala menjelaskan itu? Kemudian Allah Ta'ala mengatakan inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan likaila ta'sau. Hendaknya kalian tahu masalah ini agar kalian tidak putus asa terhadap perkara yang luput dari kalian dan kalian tidak berbangga-bangga dengan apa yang diberikan pada kalian. Kita tahu ini adalah kebaikan dari Allah, ini adalah takdir Allah, ada hikmahnya. Bukan karena kehebatan kita dan juga bukan karena kalau luput itu karena apa? Kekuatan kita harusnya tadi mampu untuk melakukan ini, bukan. Itu diantara hikmah beriman kepada takdir.
agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah, dan juga agar kita tidak berbangga-bangga dengan prestasi yang kita dapatkan, karena itu adalah pertolongan Allah dan takdir Dia. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, Dia maha melakukan apa yang Dia inginkan. Kemudian Rasulullah mengatakan fa inna lau, setelah menyebutkan perintah dan larangan, Rasulullah mendatangkan fa dengan inna. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, ini menunjukkan bahwasanya yang datang setelah fa inna itu adalah illah. Alasannya apa? Kita dilarang demikian dan kita harus mengucapkan demikian karena ucapan lau, yaitu pengandai-andaian, itu akan membuka amalan setan, yaitu apa? Menyesali takdir, kemudian apa? Menjadi durhaka pada Allah, marah kepada Allah, dan perkara-perkara yang dikerjakan oleh iblis di hadapan Allah ketika apa? Ketika Allah Ta'ala menyuruh untuk sujud kepada Adam itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.